Ini kedua kalinya jenengan Gus gagal paham menanggapi video saya. Pada video pertama Anda sudah gagal paham, kini gagal paham lagi. Mohon kalau mau mereaksi video orang, Gus ini harusnya diteliti dulu apa maksud dan pesan video orang tersebut Gus sebelum Anda atau jenengan mereaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdiyin, subscriber dan seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pertama, video saya dikomentari oleh Gus Hasan Asyarif ini. Kemudian saya membalasnya, walaupun pada video pertama beliau ada yang gagal paham menanggapi video saya, dan kali ini beliau juga ada yang salah satu penjelasannya yang gagal paham menanggapi video saya untuk kedua kalinya. Baik, untuk biar tidak lama-lama langsung saya akan mereaksi video beliau. Sebelumnya mohon maaf lagi untuk Gus Hasan Asyarif. Bahkan sekarang saya sudah tahu Gus siapa jenengan, saya sudah tahu, dan apa jabatan jenengan di daerah Bekasi itu saya sudah tahu Gus. Mohon maaf sebelumnya untuk Gus. Bukan saya su'ul adab ketika membalas video jenengan, karena jenengan duluan yang mulai mereaksi video saya. Jadi saya ini hanya merespon balik apa yang jenengan sampaikan terhadap mengomentari video saya. Baik, mari kita dengarkan bersama video beliau yang mereaksi terhadap video saya sebelumnya. Cuman sayangnya dia ini membuat thumbnail judul YouTube-nya itu terlalu ekstrim gitu ya. Yang pertama itu nasabah alwi palsu, adakah yang berani bilang Habib Lutfi pendusta gitu kan. Saya kira tidak ekstrim kok Gus. Saya membuat thumbnail video seperti itu tidak ekstrim kok. Kalau kita mau berpikir dengan bijak, tentunya hal itu biasa-biasa saja. Nasabah alwi palsu artinya itu mengandung tanda tanya Gus. Kalau dikatakan nasabah alwi itu palsu, sementara Habibana Lutfi itu menyampaikan begini, itu kan berarti juga palsu alias dusta. Dusta dalam tanda kutip sebagaimana yang kita pelajari di ilmu balaghah itu. Sesuatu yang sudah tidak mutabaqah terhadap lima fil waqi itu adalah dusta. Begitu Gus. Nah padahal ini diskursus publik gitu loh. Ini adalah riset ilmiah gitu loh. Jangan seakan-akan sampean itu membenturkan kami dengan para ulama gitu loh. Ya jangan ditarik ke sana Gus. Kemudian diasumsikan bahwa seakan-akan saya membenturkan jenengan dan para ulama misalnya. Jangan ditarik ke situ. Saya menyebutkan seperti itu bahwa apa yang disampaikan Habib Lutfi itu juga berdasarkan secara ilmiah, berdasarkan ahli nasab Gus. Sebenarnya masalah ini sudah kadung ya Gus, sudah kadung dibicarakan di publik, sudah kadung dibuka di publik. Toh andaikan dari dulunya dua orang itu saja yang saling duduk bersama, jangan dipublikasikan, tentunya tidak seheboh seperti saat ini Gus. Jadi sekarang ya saling sangka seperti itulah. Jangan menyangka saya seakan-akan saya itu mau membenturkan Habib Lutfi dengan para ulama, dengan jenengan misalnya seperti itu. Padahal maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya ya seperti yang saya sampaikan di depan itu, juga memberikan pembanding bahwa yang disampaikan Habib Lutfi juga berdasarkan sejarah dan berdasarkan pendapat ahli nasab. Untuk apa sampean membawa-bawa nama Habib Lutfi gitu loh. Karena kan kita sama-sama tahu gitu loh, bahwasanya masyarakat kita itu tidak semuanya bisa memahami jalannya diskusi antara
Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Habib Hanif misalkan sebagai perwakilan dari Rabitul Alawiyin gitu loh. Kita ini kan hanya komentator saja gitu loh. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meredam ganasnya netizen yang kadang-kadang itu suka melebih-lebihkan gitu kan ya. Saya membawa-bawa nama beliau bukan untuk membenturkan, tapi sebagai pembanding. Ya kalau diartikan untuk membenturkan itu hak jenengan, seakan-akan membenturkan itu hak jenengan Gus. Kalau memang tujuannya ini untuk meredam, ini seharusnya dari awal. Seharusnya dari awal kedua belah pihak ini tidak mempublikasikan permasalahan perseteruan nasab, katakanlah perseteruan begitulah Gus. Ya, seharusnya dari kedua belah pihak ini duduk bersama. Off the record saja, jangan sampai dipublikasikan lah ke publik itu. Biar diselesaikan oleh mereka-mereka sendiri. Kalau sudah dipublikasikan seperti ini, ya ya seperti inilah Gus. Dan kita tahu bahwa masalah nasab ini tidak ada yang qat'i, semuanya adalah dhanniyud dalalah. Ya, seperti itu. Nah, padahal ini hanya sebuah diskusi biasa saja gitu loh. Dalam dunia keilmuan itu sudah biasa para ulama itu saling berbeda pendapat gitu kan. Nah, tinggal kita takar saja gitu loh. Mana pendapatnya yang paling sahih, mana pendapatnya yang rajih, mana pendapatnya yang mu'tamad berdasarkan referensi-referensi yang dibawakan oleh si orang yang berpendapat itu. Oke Gus, saya ngerti kok seperti itu. Artinya di dunia keilmuan kita itu sudah biasa, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli sudah biasa seperti itu. Tinggal kita menakar katanya dengan itu yang mana yang lebih sohe. Nah, makanya saya Gus membuat pembanding dengan pidatonya Habib Lutfi dengan ini misalnya seperti itu. Itu pembanding, jangan diartikan itu membenturkan. Kalau pembanding itu dianggap sebagai pembenturkan, ya repot lah. Yang kedua, dalam video dia itu tanggapan terhadap Gus Hasan Asyarif Official 6254. Itu tulisannya apa itu ya? Benarkah nasab Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan palsu? Padahal saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Silakan dicek di video-video saya. Tidak pernah saya mengatakan palsu. Ya Allah, Gus. Itu judul video sampian, Gus. Bukan judul video saya. Cek lagi judul videonya jenengan, Gus. Ya Allah, Gus. Maaf ya, Gus. Itu judul video jenengan ketika mengomentari saya. Video saya sebelumnya ini yang Anda komentari. Ini video saya yang jenengan komentari Gus ya. Komentar awal jenengan mereaksi video saya yang judulnya ini. Sementara kalau tulisan yang berjudul benarkah nasab Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan palsu, itu bukan tulisan saya, itu tulisan jenengan. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah mengatakan jenengan mengatakan Kiai Haji Hashim Asy'ari nasab Kiai Haji Hashim Asy'ari itu palsu. Silahkan cek video saya lagi. Jadi ada dua ini. Yang pertama, itu tulisan jenengan sendiri ya. Itu tulisan jenengan sendiri. Benarkah nasab Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Ahmad Dahlan itu palsu, itu tulisan jenengan. Yang kedua, saya tidak pernah menuduh mengatakan bahwa jenengan menyebutkan nasab Kiai Haji Hashim Asy'ari itu palsu. Tidak, cek juga video saya Gus. Kenapa? Dalam riset ilmiah itu ada dua gitu loh. Nah, ini yang berbicara ini siapa? Ahli sejarah kah? Atau an-nasabah, ulama ahli nasab gitu loh. Nah, ini nggak bisa dibenturkan gitu loh. Nah, untuk melihat kepastian benar dan tidaknya, mu'tamad dan tidaknya, itu kita harus merujuk kepada ulama an-nasabah, ulama ahli nasab. Nah iya Gus, maksud saya dengan mengupload videonya Habib Lutfi itu adalah berdasarkan dengan para ahli sejarah dan juga ahli nasab. Bukan hanya ahli nasab, bukan hanya ahli sejarah Gus. Gitu loh, tidak hanya berhenti di sejarah saja gitu loh. Karena sejarah itu biasa, simpang siur sejarah itu biasa. Sekali lagi, saya mengupload video Habib Lutfi itu sebagai pembanding. Itu referensinya berdasarkan ahli sejarah, setelah saya teliti ya, dan berdasarkan ahli nasab. Kalau hanya masalah sejarah, ahli sejarah yang dikatakan simpang siur, saya tidak sependapat dengan jenengan Gus. Ahli nasab pun begitu. Karena sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa semuanya itu masalah nasab pun itu tidak qat'iyud dalalah Gus. Itu dhanniyud dalalah. Kenapa? Ya namanya saja membukukan nasab yang sudah ratusan tahun, tentunya itu hanya dhanni saja. Dan kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, bukan hanya masalah sejarah, ahli sejarah itu yang simpang siur.
ya. Ahli nasab pun pembahasannya, penetapannya itu juga simpang siur, tidak sama. Kenapa? Ya karena memang dhonni, bukan langsung secara qot'i, dhonni. Nah, sekarang pertanyaan saya gitu loh. Jenengan itu mengambil atau mengutip ya, nasab Kiai Hasyim Asy'ari itu katanya dari kitab Fiqrah Nahdliyah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam kitabnya. Ya toh? Nah, ya silahkan kalau sampean mau mengambil di situ, tapi sayangnya bahasa sampean itu kurang etis. Kalau memang itu salah, Gus, gitu loh. Bilang aja sama Kiai Imaduddin untuk menarik peredaran buku itu. Loh, buku itu bukan berbicara tentang sejarah dan silsilah nasab. Buku itu berbicara tentang seputar manhaj fikih yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama, gitu loh. Di kitab itu bicara fikih, bukan bicara nasab atau sejarah, tidak. Itu sekedar saran dari saya. Kenapa saya sampai menyampaikan saran seperti ini? Karena begini, Gus. Jika itu memang sudah salah, kemudian tetap beredar di masyarakat, dan masyarakat setelahnya kita itu anak cucu kita membaca, dan ternyata itu tidak benar misalnya, salah, Gus. Berarti kan Kiai Maduddin itu terus memberikan pemahaman yang salah terhadap masyarakat. Itu maksud saya, Gus. Jadi agar tidak dibaca oleh anak cucu kita, generasi kita setelah ini, maka sebaiknya ditarik, Gus. Itu kan lebih menyelamatkan anak didik kita daripada membaca buku tersebut kemudian di pikirannya terdoktrin bahwa seperti itu nasab Ba'alwi, yang ternyata itu diragukan, tidak terkonfirmasi atau batil nasab itu, Gus. Terakhir jenengan mengutip videonya ahli nasab. Nah, saya juga akan mengutip pernyataannya Habib Lutfi yang juga berdasarkan ahli nasab ini, Gus. Di dalam kitabnya katanya di sini, yaitu kitabnya Sayyid Bahruddin Asmatkan ini memang ulama ahli nasab yang luar biasa. Hafalan nasabnya itu baca sendiri. Jadi apa yang disampaikan Habib Lutfi itu ternyata juga bukan hanya berdasarkan ahli sejarah, Gus, menurut ini ya. Tapi juga berdasarkan ahli nasab, yaitu Sayyid Bahruddin Asmatkan, yang beliau mengarang kitab Al-Mausu'ah li Ansabil Imam Al-Husain. Kesimpulannya begini, Gus. Jadi apa yang saya sampaikan itu ada rujukannya, minimal ada rujukannya. Begitu ya, Gus. Dan bisa mungkin dijadikan sebagai pembanding.